Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 24 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita baca Alkitab kita secara teratur, biar kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Baik, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih pagi hari ini kesempatan yang baru bagi kami. Kami boleh kembali membaca Alkitab. Kami boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya menjadi santapan rohani bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita tidak terikat dengan harta. Tidak terikat dengan harta. Kita akan belajar dari kehidupan Ayub. Kita baca Ayub 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita melihat bahwa Ayub ini adalah orang, Alkitab mencatat orang yang kaya raya dan bahkan orang yang terkaya di zamannya pada saat itu. Dan dia memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia orang yang sudah berbahagia. Tetapi di dalam waktu singkat, hartanya ludes. Semua hartanya habis. Bahkan bukan hanya itu saja, 10 orang anaknya semuanya mati. Dan saya sangat yakin bagi Ayub, sekalipun orang yang rohani, dia merasa terpukul. Dia berdiri dan mengoyakkan jubahnya, mencukur rambutnya. Kemudian Ayub, ia bersujud ke hadapan Tuhan dan ia menyembah kepada Tuhan. Tetapi yang luar biasa, saudaraku, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa, saudara, bagi seorang Ayub yang menjadi tokoh iman bagi kita. Di tengah pencobaan yang sangat luar biasa, di tengah duka cita yang sangat luar biasa yang dialaminya, dia boleh berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi sebetulnya apa sih yang menjadi rahasia kekuatan Ayub ini? Yaitu apa, saudara? Dia tidak terikat dengan dunia ini. Dia tidak terikat dengan harta yang dia miliki, yang dipercayakan Tuhan. Ayub memandang bahwa harta itu hanya pemberian Tuhan dan saatnya akan diambil. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang kita miliki di dunia ini hanya titipan. Pada waktunya akan diambil. Jadi jangan kecewa kalau pada saatnya akan diambil. Dan Ayub ini menjadi contoh bagi kita. Tetapi bukan juga hanya hartanya yang menjadi titipan, dan juga ke-10 anak-anaknya juga pada waktu yang singkat, ke-10 anaknya mati di usianya yang masih muda. Tetapi kita melihat juga di sini, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dari kesemuanya itu, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun kita melihat bahwa Ayub ini sangat konsen terhadap anak-anaknya, Ayub mendidik anak-anaknya di dalam iman. Ketika anak-anaknya ini sedang berpesta, habis itu Ayub mempersembahkan kurban bakaran. Karena Ayub berpikir, jangan-jangan anak-anakku ini mengutuki Tuhan. Artinya Ayub ini mengajar anaknya itu untuk hormat kepada Tuhan.
untuk takut kepada Tuhan. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Amin. Ya, kita orang tua yang mempunyai anak, ada satu tanggung jawab kita supaya mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan ini menjadi tanggung jawab Ayub juga sebagai orang tua. Tetapi ketika anaknya diambil oleh Tuhan, memang kecewa, berduka, tetapi dia juga tetap menyadari bahwa sesungguhnya semuanya juga hanya pemberian, hanya titipan Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa. Ayub tidak terikat dengan harta itu. Ya. Saudara dengan kasih Tuhan, yang kedua, Ayub hatinya terikat kepada Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang harus kita miliki. Hati kita senantiasa terikat kepada Tuhan. Kondisi apapun Ayub tidak terkecoh. Sekalipun harus berduka dengan apa yang dialami. Secara manusia, kita juga bisa berduka. Kita juga bisa sedih. Kita bisa marah. Kita bisa menangis. Tetapi dalam kesemuanya itu, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita menuduh Tuhan berbuat kurang baik, kurang patut. Dan marilah kita tidak terkecoh dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Mari kita tetap terikat hati kita ini kepada Tuhan. Mari kita tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita tidak terikat dengan harta. Kita tidak terikat dengan kemuliaan dunia ini. Tapi mari kita terikat dengan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Renungan singkat bagi kami, supaya kami senantiasa terikat kepada Tuhan. Supaya hati kami tidak terkecoh dengan kondisi apapun yang terjadi di lingkungan kami, yang terjadi atas hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, kami tidak terikat dengan dunia ini, tetapi terikat kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.